Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ya, Bapak berharap kabar kalian semua dan beserta keluarga kalian dalam keadaan sehat ya. Oke, anak-anak, pada hari ini kita akan kembali bertemu dalam pembelajaran secara online ya, dalam mata pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, anak-anak sudah harus siap ya, sudah mandi, kemudian sudah sarapan, dan tentunya anak-anak sudah pada absen ya tadi ya. Nah, kalau sudah, kita akan siap untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak juga boleh mempersiapkan alat tulisnya ya, maupun bukunya kalau ada di rumah boleh dipersiapkan semua agar kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, anak-anak, pada hari ini tanggal 21 Juli 2021 kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang aku mampu membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Anak-anak, sebelum kita Bapak akan menjelaskan materi secara lengkap, kita akan mengawali pembelajaran pada hari ini dengan memohon berkat kepada Tuhan agar pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Mari anak-anak, kita ambil sikap berdoa yang baik. Kita pejamkan mata, kita ambil sikap berdoa yang benar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk belajar bersama hari ini. Terima kasih atas anugerah-Mu karena kami memiliki hati nurani yang mampu membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Berkatilah kami agar mampu menggunakan hati nurani tersebut dalam hidup kami, sehingga kami dapat menilai dan memilih perbuatan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantaran kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita sudah berdoa. Itu tandanya kita sudah siap untuk mengikuti proses pembelajaran ini dari awal hingga akhir nanti. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai materinya, Bapak akan mengajak kalian untuk bernyanyi bersama. Anak-anak yang tahu lagunya boleh bernyanyi bersama ya. Judul lagunya itu adalah Dosa, D-O-S-A. Kita nyanyikan bersama-sama, boleh bersama dengan orang tua kalian di rumah maupun bersama kakak dan adik kalian. Oke, anak-anak, kita siap untuk bernyanyi bersama. Oke, anak-anak,
eh, bagaimana tadi sudah bernyanyi secara bersama-sama ya. Nah, itu tadi judulnya adalah DOSA atau dosa. Oke, anak-anak sudah semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kita. Nah, untuk lebih semangat lagi, Bapak akan mengajak anak-anak untuk salam tarakanita. Oke, anak-anak masih ingat ya untuk salam tarakanita kita? Nah, kalau masih ingat, kita serukan secara bersama-sama ya. Oke, salam tarakanita. Satu hati, satu semangat, tarakanita. Yes. Oke, nah sudah semakin semangat, kita akan mengikuti pembelajaran kita pada hari ini dengan baik. Anak-anak siap untuk mendengarkan ya. Nah, kalau sudah, Bapak akan memperlihatkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, membedakan perbuatan baik dan buruk atau jahat. Yang kedua, memahami arti perbuatan baik dan buruk. Ketiga, memahami dan menilai akibat dari perbuatan yang buruk dan buah dari perbuatan baik. Dan yang terakhir, meneladani perbuatan baik dari Elizabeth Guiters. Nah, anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, oke anak-anak, Bapak akan memperlihatkan gambar kepada kalian. Nanti anak-anak lihat kira-kira gambar ini gambar apa ya. Oke, kita lihat dari gambar yang pertama. Nah, kira-kira ini gambar apa ya, Nak ya? Iya, nah ini adalah ada gambar seseorang sedang menyontek jawaban temannya. Nah, kita lihat gambar yang kedua. Kira-kira gambar apa? Ayo. Iya, pintar sekali. Nah, gambar yang kedua ini adalah ada seorang anak sedang membantu papa atau mamanya ini mencuci piring. Nah, kira-kira anak-anak di rumah suka membantu orang tua atau tidak ya? Iya, tentunya anak-anak sudah kelas 3 itu harus rajin membantu orang tua. Nah, kita lihat gambar yang ketiga. Nah, ini kira-kira gambar apa? Ayo, ada yang tahu tidak? Ya, pintar. Gambar yang ketiga, ini ada seorang anak yang hendak mencuri sesuatu di tas orang tersebut ya. Nah, kira-kira gambar yang ketiga ini anak-anak sering lakukan tidak ya di rumah atau ketika di sekolah atau dimanapun anak-anak berada? Kira-kira pernah tidak? Oh, tidak ya. Justru anak-anak kelas 3 ini kan baik-baik semua, jadi tidak pernah ada yang mengambil barang yang bukan miliknya, atau jangan sampai ya. Nah, kita lanjut ke gambar yang keempat. Nah, apa ini? Ayo. Iya, pinter ya. Anak-anak Bapak kelas 3 ini pinter semua ya ternyata ya. Nah, gambar yang keempat ini adalah gambar seorang anak sedang berdoa ketika hendak tidur atau bangun tidur. Nah, anak-anak pastinya juga harus rajin untuk berdoa ya. Entah itu mau makan, entah itu mau selesai makan, atau mau tidur, atau bangun tidur. Ya, dimanapun kita harus berdoa. Nah, kalau kita rajin berdoa itu artinya kita anak Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita.
Tuhan selalu melindungi kita kalau kita rajin berdoa. Nah, kita lihat gambar yang selanjutnya. Nah, kira-kira gambar apa ini? Ada seorang ibu kayaknya ya, seorang anak sedang memeleti temannya. Nah, ini adalah gambar orang sedang mengejek ya. Nah, anak-anak juga tidak boleh ya melakukan seperti ini ya. Kalau ada yang seperti ini, nanti teman kalian gak suka sama kalian kalau kalian suka mengejek ya, temannya hanya dikit. Nah, jadi anak-anak tidak boleh untuk mengejek. Nah, gambar yang terakhir, kira-kira gambar apa ini ya? Ada sekelompok anak sedang menulis, ada yang membaca. Nah, ini kira-kira gambar, iya pintar sekali, adalah gambar ini sedang kerja ke kelompok. Nah, anak-anak juga boleh kerja kelompok ya, tapi karena saat ini sedang pandemi, ada COVID-19, jadi anak-anak harus belajar secara mandiri terlebih dahulu ya. Nah, nanti kalau sudah selesai COVID-nya, baru kalian boleh kerjakan atau belajar bersama. Nah, kalau saat ini bersama dengan papa mamanya dulu atau sama kakak ya. Nah, anak-anak, kira-kira dari keenam gambar ini, menurut kalian mana yang perbuatan baik? Ayo, kira-kira mana yang perbuatan baik? Ayo, iya benar sekali ya. Jadi dari 6 gambar ini yang merupakan perbuatan baik yaitu gambar yang kedua, kemudian gambar keempat, dan gambar ke-6 ya. Yaitu ada anak yang sedang membantu orang tuanya mencuci piring, kemudian berdoa dan belajar bersama. Nah, untuk perbuatan yang buruk yaitu gambar yang pertama, kedua, dan kelima. Nah, dari 6 gambar ini merupakan contoh dari perbuatan baik dan perbuatan buruk ya. Anak-anak harus melakukan yang baik ya, yang buruk harus ditinggalkan. Nah, masih banyak contoh yang lainnya, ini hanya sebagian saja. Nah, oke anak-anak, kita lanjutkan selanjutnya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya apa sih itu arti dari perbuatan baik? Iya, good job, pintar sekali. Jadi perbuatan baik itu adalah perbuatan yang dilakukan manusia yang sesuai kehendak Tuhan sehingga membuat orang lain merasa bahagia. Jelas, karena perbuatan baik maka orang lain itu akan bahagia. Nah, itu arti dari perbuatan baik. Nah, kita lanjut. Nah, kira-kira kalau tadi perbuatan baik, sekarang arti dari perbuatan buruk itu apa? Ayo. Ya, tentunya kebalikan dari perbuatan baik ya. Nah, pengertiannya yaitu perbuatan yang dilakukan manusia yang menyimpang dari kehendak Tuhan sehingga membuat orang lain merasa sedih dan kecewa. Nah, ini adalah arti dari perbuatan buruk. Nah, ini tadi arti dari perbuatan baik dan buruk. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang apa saja? Ayo contoh perbuatan baik. Ayo, yang pertama kita lihat. Menghibur teman yang sedih. Nah, jadi kalau ada
teman yang sedang sedih atau berkesalahan. Nah, kalian menghiburnya supaya teman kalian atau adik kalian atau kakak kalian atau orang tua kalian itu tidak sedih lagi. Nah, yang kedua, membantu teman yang kesulitan dalam belajar. Nah, anak-anak juga harus rajin atau mau membantu teman yang kesulitan dalam hal belajar ya. Misalkan kalian pintar matematika, teman kalian kurang dalam pelajaran matematika. Nah, kalian membantunya, menjelaskan bagaimana caranya ya. Tuh, kemudian yang ketiga, berbicara dengan sopan ya. Jelas kita harus tahu kita sedang berbicara dengan siapa. Nah, kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua, itu kita harus berbicaranya dengan sopan. Ya, tuh. Kemudian yang selanjutnya, berani berkata jujur. Nah, anak-anak di sini sudah berani belum ya berkata jujur? Ayo. Ya, harus berani ya. Kalian harus berani berkata jujur. Nah, yang selanjutnya, meminta maaf ketika bersalah. Ya, tentu harus ini ya. Kalau kalian misalkan punya salah sama teman kalian, langsung kalian harus meminta maaf supaya masalah cepat selesai. Jadi kalau kalian sudah minta maaf kan, nanti hati kalian pasti senang kan, apalagi kalau dimaafkan. Nah, yang terakhir yaitu mengampuni kesalahan sesama. Nah, tidak hanya kita meminta maaf, misalkan ada teman kita bersalah kepada kita, nah teman kita itu mau minta maaf, kita harus mengampuni dia. Ya, nah itu adalah dari contoh perbuatan baik. Masih banyak lagi contoh perbuatan baik. Ini hanya yang Bapak berikan. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Nah, kira-kira apa dampak positif dari perbuatan yang kalian lakukan pada sesama kalian? Pastinya ada ya dampaknya, dampak positifnya tentunya ya. Kita lihat orang lain, yang pertama itu adalah orang lain merasa gembira. Nah, itulah dampak yang pertama. Kemudian yang kedua, orang lain menghargai hidup kita. Nah, kalau kita mau dihargai, kita juga harus menghargai orang lain. Nah, yang ketiga, hidup kita menjadi damai tentunya ya. Yang keempat, membuat Tuhan merasa bahagia. Nah, pastinya Tuhan itu sangat bahagia kalau kita melakukan perbuatan yang baik. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu relasi dengan Tuhan menjadi lebih dekat. Nah, itu adalah dampak positif dari perbuatan baik. Kita lanjut ya. Nah, kira-kira kalau tadi kita sudah berbicara tentang perbuatan baik. Nah, sekarang kita masuk ke perbuatan buruk ya. Nah, contohnya kira-kira apa? Nah, banyak mengajak teman, melanggar nasihat orang tua, berkelahi, malas belajar, mencuri dan berbohong. Nah, ini adalah contoh dari perbuatan buruk. Nah, anak-anak tentunya tidak boleh ya melakukan ini di rumah ya. Ataupun nanti ketika kalian sudah bersekolah, kalian nggak boleh melakukan ini di sekolah ya.
kalian tidak boleh mengejek teman kalian. Kalau di rumah kalian harus tidak boleh melanggar nasihat orang tua ya, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari perbuatan buruk. Nah, sekarang akibat dari perbuatan buruk kira-kira apa? Ayo. Nah, yang pertama dijauhi oleh teman-teman. Jelas ya. Kalau kita melakukan perbuatan baik, pasti kita nanti akan dijauhi oleh teman-teman kita. Teman kita nggak mau berteman dengan kita lagi. Nah, yang selanjutnya, kita tidak mendapatkan berkat dari Tuhan kalau kita melakukan perbuatan yang buruk. Nah, selanjutnya jelas ya, dimarahi oleh orang tua. Contohnya saja, kalau kalian mengambil uang di dompetnya mama atau papa, kalau ketahuan pasti dimarahi. Nah, itu adalah akibat dari perbuatan buruk. Selanjutnya, susah untuk dipercaya lagi. Nah, misalkan contohnya saja, kalian sudah dipercayai oleh teman kalian untuk menjaga rahasia misalkan ya. Nah, tapi kalian membocorkan rahasia teman kalian ke teman kalian yang lain. Nah, itulah nanti teman kalian yang dipercaya itu tidak akan percaya lagi sama kalian. Nah, itu dari 4 yang tadi adalah hanya beberapa contoh dari perbuatan buruk. Akibatnya masih banyak lagi ya, nanti kalian bisa cari sendiri. Kita lanjut. Nah, kira-kira ini gambar apa? Ayo. Ada yang tahu? Ya, ini adalah gambar Elizabeth Guiters. Nah, kita nanti akan melihat perjalanan hidup Elizabeth Guiters dalam melakukan perbuatan yang baik. Anak-anak, mari kita simak videonya. Kita tonton video dengan baik, kemudian nanti kalian ambil apa yang bisa kalian petik dari video, terutama tentang Elizabeth Guiters ini. Mari anak-anak kita lihat videonya dengan baik. Halo anak-anak, hari ini kita akan mengenal Maria Elizabeth Guiters. Maria Elizabeth Guiters lahir oleh Belgia pada 1 November 1789. Ayahnya bernama Nicholas Guiters, ibunya bernama Maria Bourget. Yuk kita lihat tempat tentang Elizabeth Guiters. Ini kota tempat lahir Bunda Elizabeth. Ini juga tempat lahir Bunda Elizabeth. Jadi pada zaman dahulu, Bunda Elizabeth dikenal sangat baik, rajin di gereja, membantu orang miskin, merawat orang sakit, termasuk bidang pendidikan. Pada tahun 1821, Bunda Elizabeth berangkat ke masjid dan bekerja sebagai pengurus rumah tangga di keluarga Niken. Kerinduannya akan Tuhan menjadi sebuah kenyataan dengan berdirinya komunikasi sistem cinta kasih 1 Timotius tanggal 29 April 1837. Nah, dia suster-suster sini
pada tanggal 26 Juni 1864, Bunda Elizabeth wafat. Meski demikian, semangat, inspirasi, dan spiritualitasnya tetap hidup, dihayati, dan diwujudkan oleh para penerusnya. Inilah cerita singkat Bunda Elizabeth sebagai pendiri komunitas Suster CB. Jadi, anak-anak, kita harus membantu orang-orang yang sedang menderita, sedang mengalami kesusahan, dan harus tetap semangat belajar. Oke? Nah, anak-anak, bagaimana videonya? Sungguh menarik ya. Tentunya sangat menarik ini ya untuk kita teladani dari sikap dari Bunda Elizabeth Grüters ya, yang dia rela mengorbankan dirinya untuk demi rakyat atau demi sesamanya. Bahkan Bunda Elizabeth ini sangat menginspirasi kita ya, agar kita ini semangat dalam menjalani hidup kita. Nah, anak-anak, dari Bunda Elizabeth tadi bisa kita lihat bahwa Maria Elizabeth Grüters itu merupakan pendiri kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus. Ya, ia lahir pada tanggal 1 November 1789 di desa Leut dekat Sungai Mas yang sekarang ini yaitu Provinsi Limburg, Belgia. Nah, beliau itu dilahirkan dalam keluarga besar sebagai putri keempat dari 8 bersaudara. Mereka adalah orang-orang beriman yang saleh, memegang tradisi-tradisi Kristiani dengan setia. Nah, ketika Santa Elizabeth Grüters berusia 14 hari, dia dibawa kedua orang tuanya ke gereja untuk dibaptis. Nah, jika Elizabeth Grüters memiliki waktu luang pada hari Minggu, dia juga pergi ke Kalvariberg untuk berdoa rosario bersama orang-orang sakit. Nah, dengan pengalaman perjumpaan dengan keluarga di Naples maupun para orang sakit di Kalvariberg merupakan dasar untuk mengikatkan diri pada Allah dengan cara melayani orang-orang, khususnya mereka yang mengalami penderitaan dan kesusahan. Nah, inilah yang membuat kerinduan Elizabeth Grüters untuk menjadikan sebuah kenyataan dengan berdirinya kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus yang didirikannya bersama dengan dekan gereja Santo Servatius Paulus Antonius van Baer. Nah, para anggota kongregasi didedikasikan untuk perawatan orang sakit dan berkekurangan serta pendidikan anak-anak miskin. Nah, oleh karena itu teladan yang bisa kita contoh dari Maria Elizabeth Grüters adalah yang pertama, kita harus peduli pada orang yang menderita, ya. Seperti saat ini, kita juga harus peduli pada orang-orang yang terkena COVID-19 ya. Dengan cara apa? Dengan cara ya kita berdoa, mendoakan mereka agar orang-orang yang terkena COVID bisa sembuh kembali. Kemudian bisa memberikan makanan atau sumbangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita lihat yang kedua, mencintai orang yang miskin ya. Bunda Elizabeth ini sangat mencintai orang-orang yang miskin ya, terutama tadi yang menderita. Nah, kita pun juga harus mencintai orang-orang yang berkekurangan,
kita tidak boleh mengejek mereka, kita harus merawat mereka dengan baik. Nah, yang ketiga yaitu rajin berdoa. Nah, seperti yang Bapak katakan awal tadi, bahwa anak-anak harus rajin berdoa seperti Maria Elizabeth Curtis ini ya, dia rajin berdoa dari pagi, mungkin malam. Nah, anak-anak juga harus rajin berdoa, paling tidak anak-anak berdoa sebelum makan atau sesudah makan, kemudian mau tidur atau bangun tidur. Nah, dibiasakan untuk rajin berdoa. Kemudian peduli pada pendidikan anak-anak yang miskin. Yang kelima, melayani Allah dan sesamanya. Kita juga harus saling melayani satu sama dengan yang lain. Selain itu, dengan cara kita melayani sama, berarti kita sudah melayani Allah. Nah, ini adalah teladan dari yang dapat kita contoh dari Maria Elizabeth Curtis. Nah, kemudian pesan apa yang dapat kita contoh dari Maria Elizabeth Curtis? Yang pertama yaitu setia dalam melayani Allah dan sesama. Kita harus setia ya, melayani sesama kita maupun setia kepada Tuhan. Tidak boleh kita mengingkari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, berani mewujudkan tindakan peduli pada sesama kita. Kita juga harus berani peduli kepada sesama kita, terlebih kepada sesama yang membutuhkan. Nah, itu tadi materi yang bisa Bapak berikan kepada anak-anak. Sekarang untuk tugas kita pada pagi hari ini yaitu anak-anak Bapak minta untuk membuat video perbuatan baik itu di dalam keluarga, boleh bersama orang tua, boleh bersama adik maupun kakak kalian, ataupun siapa saja yang ada di rumah kalian, yang satu rumah saja ya, tidak usah yang beda rumah. Jadi kalian Bapak minta untuk membuat video perbuatan baik ya, bebas perbuatan baiknya mau ngapain saja. Yang penting kalian buat video, kemudian nanti kirim ke WA pribadi Bapak. Dan untuk tugas ini Bapak beri waktu 1 minggu ya. Minggu depan harus sudah dikumpulkan. Kalau misalkan mau kumpulkannya langsung, sudah selesai langsung dikumpulkan boleh ya, tidak usah nunggu 1 minggu. Nah, jadi yang sudah selesai membuat video langsung saja dikumpulkan, dikirim ke WA pribadi Bapak. Nah, ini adalah tugas kita pada pagi hari ini. Tugas kita hanya satu, yaitu membuat video saja. Tolong anak-anak ketika mengumpulkan video ditulis juga nama dan nomor absen serta kelas kalian ya, biar Bapak nanti menilainya tidak bingung. Nah, ini untuk tugas kita. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita memohon berkat kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas bimbingan-Mu dalam belajar hari ini. Terima kasih karena Engkau telah menunjukkan kepada kami perbuatan yang baik untuk dilakukan dan perbuatan yang buruk untuk ditinggalkan. Ajarilah kami agar mampu berbuat baik kepada semua orang seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita telah selesai belajar pada pagi hari ini. Semoga apa materi yang sudah Bapak berikan ini
sungguh bermanfaat untuk kalian, terlebih agar anak-anak semakin peduli untuk berbuat kebaikan kepada sesama kita. Sekali lagi, Bapak mengucapkan banyak terima kasih. Anak-anak tetap selalu menjaga kesehatan dan tentunya selalu semangat di dalam pembelajaran kita selanjutnya. Lagi Bapak ucapkan selamat pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.